namamu, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut kepada nama Yesus. Tidak ada nama yang lain. Nama ini dimuliakan di seluruh dunia. Karena tidak ada raja dan Tuhan yang lain. Hanya Engkau Yesus. Karena Engkau berjanji juga Engkau akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hamba ada juga sampai saat ini karena Engkau, karena Roh Kudus. Jemaat semua ada sampai malam dan mengikuti doa selama 10 hari sampai malam ini. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Umat-umat Tuhan yang sementara ikut juga semua siaran ini. Semua karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Hari yang ke-10 malam ini. Malam yang terakhir, tapi bukan berarti terakhir bagi kita untuk meminta pencurahan Roh Kudus. Setiap hari kita perlu minta. Mungkin selama 10 malam ini saudara dibawa, digembleng, diarahkan oleh firman Allah. Bagaimana saudara punya kemampuan, kekuatan untuk menjalani hidup ini dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kemarin malam saya mengakhiri dengan seorang anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia memiliki satu roh kesaksian. Dia bisa bersaksi, memberitakan kebenaran atau mempertanggungjawabkan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Dan hal itu hanya kekuatan Roh Kudus yang mengendalikan kita. Dia memimpin kita dan terus akan memimpin sampai kepada kesempurnaan. Nah, malam ini saya masih sedikit akan membawa saudara. Terakhir malam ini saudara adalah berbicara tentang kasih karunia atau karunia Roh Kudus. Ini mungkin saudara nantikan. Mengapa saya belum menyentuh sampai ke situ? Memang saya mempersiapkan di malam terakhir ini. Karunia dan talenta, bakat. Kata talenta itu artinya bakat dalam salinan bahasa Inggris. Makanya pencari bakat, ya talenta itu saudara, ya di hari-hari ini. Karena talenta itu bakat, nature, atau bawaan, atau genetiknya, ya dari setiap manusia itu punya keturunan, ya yang ada pembawaannya, ada wataknya. Nah itu saudara berbeda dengan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu ada satu pelayanan rohani. Pelayanan rohani untuk Tuhan. Tapi talenta itu adalah satu kemampuan ya melalui keturunan. Dan talenta atau yang dikatakan saudara bakat itu seperti satu darah yang mengalir seperti seorang penyanyi, ya orang tuanya bakatnya dia dari sejak engkongnya, omaknya, emaknya, neneknya, ya seperti itu. Ya itu juga dapat tapi melalui latihan. Itu latihan, itu talenta, itu ya bakat atau talent yang saudara dengar ya, pencari bakat ya di hari-hari ini yang muncul di siaran-siaran TV ya. Tapi berbeda dengan karunia. Karunia ini adalah saudara pemberian dari Allah. Kalau talenta itu dapat dimiliki oleh semua orang yang percaya Tuhan dan tidak, dia akan punya talenta. Tapi karunia hanya kepada orang yang percaya Yesus dan melakukan firman Allah. Dia akan mendapat karunia Roh Kudus. Ini berbedanya dan ini harus kita pelajari dari Alkitab. Sebabnya pertama kalau kita melihat dari 1 Korintus 12 ya ayat 1 yang pertama dikatakan 1 Korintus 12 ayat 1. Perhatikan baik-baik ini saudara, sehingga saudara tidak akan bingung ya. Tidak akan bingung
Apa sih talenta, apa karunia? Nah, sekali lagi kita baca ayat pertama dulu. Ya, di dalam 1 Korintus 12 ayat pertama, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Lalu kita melompat ke ayat 4. Perhatikan ayat 4. Ya, ada rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa karunia tetapi satu roh. Artinya, tahan dulu ayat ini. Seseorang yang mendapat karunia-karunia rohani adalah untuk melayani. Seseorang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Berbeda dengan talenta. Talenta itu suatu pembawaan, ya nature, ya pembawaan itu genetik dari keturunan bisa. Sebabnya saya berkata semua orang yang percaya dan tidak percaya punya talenta. Dia punya bakat, ya ada bakat yang di dalam hidupnya. Ya, sebabnya kalau saya berbicara tentang adanya rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, artinya karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia rohani ini hanya dapat kepada orang-orang yang memiliki Roh Allah. Itu harus dipegang kuat, ya, pegang kuat. Karena di ayat yang berikut coba kita lihat, ya ayat 5, dan ada rupa-rupa pelayanan. Nah ini, ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ya, rupa-rupa pelayanan. Artinya kita melayani ya dalam bentuk karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Tetapi kita melayani kepada satu tujuan, yaitu Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada organisasi. Tapi ketika saya mendapat karunia dari Tuhan, karunia-karunia rohani ini, maka saya melayani untuk Tuhan. Jangan keliru, ini harus dipegang kuat. Ya, kita melayani hanya untuk Tuhan. Bukan untuk organisasi, bukan untuk pendetanya. Tapi saudara melayani untuk Tuhan. Berikut di sana dikatakan ayat berikut. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, satu. Tetapi Allah adalah satu. Ya, Allah adalah satu. Memang ya disinilah ya kehebatan Allah untuk mewujudkan ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita itu hanya pribadi yang tidak dapat mewujudkan roh saya, tapi roh saya berfungsi untuk membangun hubungan dengan roh Allah. Tapi roh Allah itu dapat berfungsi untuk dapat ya berkunjung kepada semua orang. Yang percaya Tuhan, ingat baik-baik ya, yang percaya Tuhan dan lakukan firman-Allah, Roh Kudus dapat berkunjung, Roh Kudus bisa hadir ya di dalam kehidupannya. Dan yang berikut ketika kita melihat ya ayat yang berikut lagi, tadi baru sampai ayat berapa? 5, ayat 6 sekarang. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang terus ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ketika engkau mendapat ya karunia rohani, karunia pelayanan, ingat baik-baik, untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Kadang-kadang seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu berbeda dengan perbuatan karunia yang Tuhan berikan. Seorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan berbahasa roh. Nah, saudara, selama saudara seseorang tidak dapat menerjemahkan bahasa itu, maka itu hanya bekerja untuk dirinya. Ya, itu hanya membawa saudara dalam kebutuhan dirinya. Tapi ketika ada orang yang dapat menerjemahkan, ya, bahasa roh itu akan dapat membangun kepada semua orang. Tapi selama tidak ada yang dapat menerjemahkan, ketika orang berbahasa roh, itu hanya untuk ya membangun kehidupan dia sendiri. Sebabnya akan muncul nanti pada satu saat ya, di mana akan ada karunia-karunia akan dibangun Allah dalam gereja. Ada seseorang yang akan dipenuhkan dan berbahasa, ada orang lain yang akan menerjemahkan. Ini akan muncul, kita tunggu saja, kita nantikan.
Ini akan terjadi nanti pada saat kegerakan, pelipat gandaan Roh Kudus akan bekerja, turun kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Maka gereja itu akan dipenuhkan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dan berbahasa roh. Ada pribadi-pribadi yang akan menerjemahkan. Ini akan terjadi. Jangan saudara merasa ini kok seperti ini. Ini satu waktu akan terjadi. Nah, tapi kita terus dulu. Nah, kita bandingkan sekarang dalam 1 Korintus 14 mulai ayat 12. 1 Korintus 14 mulai ayat 12. Ya. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Sekali lagi, untuk membangun. Kalau Tuhan memberikan karunia-karunia rohani untuk melayani, tujuan satu, untuk membangun jemaat. Ada banyak hamba Tuhan gagal di hari-hari ini. Terdepak bahkan. Ketika dia mendapat karunia mujizat, dia menjadi sombong. Tuhan tolak, mundur. Karena kamu sudah menjadi sombong. Ya. Nah ini yang perlu. Kita harus punya dasar. Ketika Tuhan memberikan karunia rohani kita. Ya, baik kita untuk bernubuat, baik kita untuk mengadakan mujizat, baik karunia hikmat. Itu untuk dari Tuhan. Berikanlah untuk kepentingan bersama. Untuk membangun jemaat. Ayat terus dikatakan. Coba kita lihat. Demikian pula ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ah, ini tadi berikut. Ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Terus. Ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini satu irama kekuatan yang terjadi ketika itu roh dari Allah itu saudara dapat menghubungkan dengan roh kita. Ini dengan roh kita. Jadi kita berdoa saudara dengan akal budi ini berbicara saudara di dalam batinia kita ini. Ya pikiran hati kita ini. Tetapi di situ sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Seseorang ketika roh Allah menguasai semua akal budi kita atau batinia kita, pikiran hati kita ini, kita tahu. Bukan berarti orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu artinya sudah mabuk, ya tidak sadar, bukan. Justru seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, Rasul Paulus menjelaskan akal budinya ketika dikuasai oleh Roh Allah, dia tahu dia sedang ada dengan Tuhan, dia tahu dia sedang ada dengan hadirat Allah, tetapi semua telah menjadi satu, terkonsentrasi kepada satu. Dia hanya memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian, dia menyanyi luar biasa dan dia akan dapat rasakan akan hal itu. Sebenarnya ketika seseorang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus berbeda-beda pengalaman. Ada katanya dia sedang ada di tengah-tengah padang ya, yang luas. Ada yang dia katakan dia sedang menyanyi. Itu saudara itu punya pengalaman yang berbeda-beda ketika seseorang telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebabnya yang sangat menarik saya ingin angkat malam ini ya, ketika talenta itu ya yang ada di dalam kita ya atau bakat dalam kita, ketika itu dapat menyatu dengan karunia Allah, karunia dan keduanya itu bisa diperpadukan, bisa disatukan. Wow, itu katanya, itu luar biasa, itu dahsyat, itu dahsyat. Sebagai pengalaman contoh, kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 31, dia punya talenta, dia punya bakat,
yang diangkat oleh Musa dan Roh Allah memimpin dia. Dia mampu mengerjakan segala pekerjaan, tapi dia punya sentral Tuhan. Dalam Keluaran pasal 31 mulai ayat yang pertama, kita lihat berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dan dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan apa, saudara? Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, terus ya, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, terus ya, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Lihat, dia punya talenta. Ini luar biasa. Ya, Bezaleel dikatakan firman Allah. Allah pakai. Tapi Bezaleel dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada skill, ada kemampuan dia yang Tuhan lihat. Tuhan lihat, di dalam dia ini seseorang yang dapat dipakai. Karena dia punya kemampuan, dia punya talenta yang begitu banyak. Saudara bisa melihat bagaimana untuk mengukir batu-batu dari permata menjadi satu batu yang indah, itu tidak gampang, itu punya pengalaman. Itu namanya skillnya dia. Ya, tetapi Allah lihat, Allah ingin memperpadukan karunia rohani kepada Bezaleel dengan talenta yang ada, sehingga terjadilah satu kemampuan dan dapat mengangkat kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Saya melihat akan hal ini. Ada banyak orang tidak memahami akan keadaan ini. Ada banyak orang sebenarnya sudah mendapatkan karunia-karunia Allah, artinya untuk melayani Tuhan. Dia juga punya kemampuan, punya saudara, ya, talenta yang luar biasa. Tetapi dia salah mempergunakan. Dia tidak menempatkan posisi pribadinya di dalam urapan dan penguasaan Roh Kudus, sehingga dia menjadi sombong dalam pelayanan. Dia menentang hamba Tuhan. Dia mulai menjadi saudara, ya, dia ngomong semua yang dikerjakan, dia ngomong kiri kanan. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi seseorang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan punya talenta, secara diam-diam dia mewujudkan keahliannya, kehebatannya. Dia memikirkan semua yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, berikan pujian bagi dia. Kalau diperpadukan dari karunia-karunia Allah yang Allah mau, dan engkau punya talenta, engkau punya bakat yang hebat, ini luar biasa seperti Bezaleel. Malam terakhir ini saudara, kita minta biar saya mendapat karunia-karunia rohani, tetapi dengan kemampuan juga yang ada kepada saya akan diperpadukan. Ya, ini luar biasa. Saudara dapat melayani Tuhan. Sebab itu ya, untuk kita mau melihat dari karunia Allah, kita melihat yang pertama di dalam suratan Roma, Paulus mengangkat juga hal ini. Roma pasal 12 mulai ayat 3 sampai 8. Roma pasal 12. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat berikut, perhatikan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Terus, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terus,
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Berikut, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terus, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Tahan ayat ini. Kalau engkau dipercayakan untuk jadi pemimpin, lakukanlah dengan rendah hati. Haleluya. Beda saudara memimpin di perusahaan dan memimpin di gereja. Beda. Ya. Tetapi manajemennya bisa juga sama. Bisa sama. Itu bisa sama. Tetapi di gereja itu membutuhkan pribadi-pribadi yang selalu melayani, berpusatkan kepada Allah, kepada Yesus. Saudara, kita akan ketemukan di dalam pelayanan ini ada banyak teman-teman yang tidak cocok dengan kita. Itu pasti. Itu pasti. Ada banyak orang, saudara, aduh sulit. Tetapi jika kamu mendapat karunia, ya, untuk berkata-kata, ya sudah, kita dipakai untuk Tuhan. Jika kan itu berbeda, kita punya anggota tubuh, saudara. Tuhan sudah memberikan fungsi yang berbeda, tidak sama. Ya, tidak sama. Tangan tidak bisa, saudara, untuk menjangkau sampai ke tetangga. Ya, kuping bisa mendengar. Ya, orang yang berbicara dari jarak. Tapi tangan saya pun ke saudara tidak bisa menjangkau. Tapi ketika engkau berbicara, ini fungsi. Ini fungsi, dan itu dijelaskan semua oleh Rasul Paulus. Sehingga kita dapat menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Oh ya, saya Tuhan pakai seperti ini, saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Ini karunia-karunia rohani, layanilah Tuhan. Apa yang engkau rasakan, ini satu beban bagi saya untuk saya ingin kerjakan dalam pelayanan Tuhan. Jika engkau mendapat karunia untuk berdoa, saudara buatlah itu untuk saudara berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat teman-teman saudara, lakukan itu. Karena itu bagian dari pelayanan Tuhan. Jika engkau dapat karunia untuk memimpin, lakukanlah itu untuk dapat membangun sekolah minggu, remaja, pemuda, ya, membangun kaum wanita, membangun kaum pria, ya, membangun satu organisasi. Itu lakukanlah dengan kasih Allah. Ini yang perlu. Sebabnya Rasul Paulus ketika dia melihat dari karunia-karunia ini, maka dia menerjemahkan dari 1 Korintus 12 ayat 8 tadi sampai dengan ayat yang ke-11 kita sudah baca tadi ya. Dan sekarang kita ulang 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Coba tolong ya, 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Coba ayat yang ke-9, ayat 9 ya. Kepada yang lain seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus ya, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Wah, ini banyak orang yang salah di sini. Ketika dia berdoa orang sembuh, dia merasa dia hebat. Ini salah. Itu sebenarnya hanya kasih karunia. Itu karunia yang Tuhan berikan untuk dia pakai buat pelayanan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu tadi saya sudah awal. Ada orang yang Tuhan pakai mampu menerjemahkan setiap bahasa roh yang ada di dalam gereja. Dan itu adalah bagian dari pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Ada satu saat saudara,
Mungkin seorang ibu itu, ya dia dipakai karunia mujizat. Dia berdoa pernah terjadi kesembuhan. Akhirnya kecenderungan orang itu selalu mencari mujizat. Ibu itu dijadikan Tuhan. Ya, saya pernah lihat itu. Ya, artinya apa? Ketika dijadikan Tuhan, sudah terjadilah pelayanan komersial. Ini yang sangat celaka. Kalau gereja sudah menempatkan seperti ini, hancur. Oh, di situ ada mujizat, kita ke sana. Jumpai lagi orang yang selalu mengadakan mujizat. Bro, doakan buat saya ya. Ini saya dalam gini. Mungkin sekali terjadi. Ya. Maka saudara, dia mulai pasang target, mulai pasang harga. Ya saudara, hancur. Saya mau katakan saudara, kalau saya berdiri ini karena karunia Tuhan. Saya nggak ada apa-apa. Semua karena Tuhan. Dan ini perlu ditanamkan dalam ketika engkau mendapat karunia-karunia untuk melayani Tuhan sesuai dengan firman Allah ini. Lakukanlah untuk membangun gereja, untuk membangun jemaat, untuk membangun orang lain. Ini yang perlu. Karena ini sebuah pemberian dari Tuhan. Sebab itu maka Rasul Paulus menerjemahkan dari semua begitu banyak ya karunia-karunia yang ada dalam suratan Efesus pasal 4 ayat 10. Ini secara khusus Paulus menjelaskan inilah bagian-bagian dari pribadi orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Terus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat berikut. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di gereja, dalam pelayanan, ada gembala, ada nabi, ada rasul, ada guru. Ya, itu semua untuk membangun. Bukan kita ini ketika Tuhan pakai, kita salah mengartikan, kita salah untuk dapat memberikan pelayanan. Tetapi kalau Tuhan pakai, semua karena karunia dari Allah. Nah, luar biasa ketika talenta ya yang ada kepada saudara, bakat yang ada digabungkan dengan pelayanan rohani ini, karunia-karunia Allah. Gereja itu akan berkembang secara dahsyat dan luar biasa. Semua dikendalikan oleh satu, Roh. Jadi saya mau katakan sekali lagi, karunia-karunia roh ini, pelayanan hanya dapat diberikan kepada jemaat yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman Allah. Talenta itu dapat terjadi kepada semua orang. Ya, baik orang yang tidak percaya Tuhan, dia punya talenta. Tetapi berbeda dengan karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada mereka yang akan memimpin penyembahan ini. Biarlah kita akan dipenuhi dengan karunia rohani. Dan ketika engkau punya talenta bakat, maka ketika digabungkan, kemuliaan Allah. Seperti Besaliel, Tuhan pakai dia dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami rindu kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih.
kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, oh penuhi kami Tuhan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Oh penuhi kami, urapi kami Tuhan, sebab Kau kudus, sebab Kau mulia. Oh ya Roh Kudus, amin Tuhan. Haleluya, kami panggil nama-Mu, sebab Kau Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu menikmati Engkau ya Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Haleluya. Mari malam hari ini kita mau bersatu hati saudara. Mari kita mau menyerukan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat, penuhi kami Tuhan, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu.
curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Kami sujud menyembah, Rohku sujud menyembah. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan, penuhi kami Tuhan. Amin. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, biar awan kemuliaan-Mu, oh turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi kami. Oh, mari lawat kami Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi kami. Amin. Mari kemuliaan-Mu datanglah Tuhan. Oh, biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait. Curahkan Tuhan, ya Roh Kudus, oh memenuhi. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi hati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan, penuhi kami Tuhan, memenuhi hatiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Kau melihat setiap kerinduan hati kami malam hari ini Tuhan. Penuhi kami Yesus. Oh, Rohku sujud mari sama-sama katakan, biar awan penuhi kami. Amin. Curahkan Roh-Mu Tuhan.
penuhi kami. Biar awan, amin. Terima kasih. Kudus-Mu, amin. Tuhan memenuhi. Terima kasih, oh biar awan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Ya Roh Kudus, amin. Sampai kemuliaan-Mu penuhi kami Tuhan. Mari kita mau berseru. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin. Memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, amin. Memenuhi hatiku. Kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau Yesus. Haleluya, amin. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Haleluya, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Haleluya. Oh Bapa, ya Roh Kudus, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus, Kau baik, Kau mulia, Kau Allah yang kudus, kami sembah-Mu, amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya Roh Kudus.
Mari jamah kami Tuhan, jamah setiap hati kami Yesus. Kami haus akan Engkau ya Roh Kudus, amin. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Haleluya, amin. Kami panggil nama-Mu, Kaulah harapan kami, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau benteng kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Mari ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi, penuhi. Haleluya. Sebab Kau kekuatan kami, ini kami Tuhan, ini kami ya Roh Kudus. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Kau mampu. Sebab Kau Allah yang hidup. Haleluya. Kau baik, Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada, panggil nama Yesus. Kau Yesus, kekasih jiwa. Amin. Menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidup. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. terima kasih Tuhan. Semuanya karena kasih kami ada karena kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku. Oh Yesus, Kau Yesus, kekasih jiwa. Oh menyenang, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
tujuan. Dekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Amin ya Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Amin. Mari malam hari ini angkat hati kita di hadapan Tuhan, katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah haleluya Yesus, haleluya. Lekatkan melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Sekali lagi katakan, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, amin Tuhan, melekat dengan hatimu. Oh, tetapkan langkahku
berjalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih, haleluya. Ajaib, haleluya. Glory bagimu Yesus, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Kasih, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Terima kasih, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, Allah yang ajaib, haleluya. Terima kasih, ajaib Tuhan, ya Yesus. Terima kasih, haleluya Tuhan.
serukan. Mari kita mau berharap pada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu, ku rindu selalu hadir-Mu di Hidupku. Kau pulihkan jiwa kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Merindu pemulihan terjadi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, oh, demikianlah jiwaku haus akan, kami rindu selalu, ku rindu selalu, oh Yesus, hadir-Mu di Hidupku. Amin. Dengan iman katakan, memulihkan jiwaku, hapuskan. Mari sambil mengangkat tangan kita mau katakan pada Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, mari Roh Kudus mengalir, ya Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, amin Tuhan, di hidup mengalir, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus, amin, di tempat ini,
Amen. Pulihkan kami, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, amin, pulihkan kami, amin, mari mengalirlah ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan, amin, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, dengar seruan kami Tuhan. Oh Bapa, amin Tuhan, pulihkan, Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kita berdiri semua. Mengalirlah Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Dari awal kita nyanyikan lagi pujian ini, haleluya, amin. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup mengalir, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, oh mengalir,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkat suara saudara sambil menyembah Dia. Haleluya. Kami sembah. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Oh, haleluya, sembah Dia. Lawatilah Roh Kudus, penuhkan, penuhkan, penuhkan. Haleluya. Terima kasih. Sungguh mulia dan ajaib Engkau Yesus, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima Glory. kasih Tuhan. Glory, glory. Kuralabata, 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 kuralabata. Kuralabata, 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 glory, glory, kuralabata, 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 glory, haleluya, 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 haleluya. Terima Roh kasih Kudus, Tuhan. oh Roh Kudus, oh curahkan bagi kami, Amen, amen, curahkan amen. bagi jemaat, Amen, padukan, amen. padukan, Bapa, haleluya. Ajaib, penuhkan semua, penuhkan kami semua dengan kuasa. Haleluya, Terima kasih. haleluya, 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 haleluya. Oh, sembah Dia, haleluya, Amen, amen, haleluya. Haleluya. Glory, Haleluya. Engkau baik. glory, Di mana glory, 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 Haleluya. glory, glory. Penuh, penuh, penuhkan, penuhkan, penuhkan kami. Penuhkan kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada dengan kami. Glory Roh Kudus. Glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah.